Sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah siap mendengar firman Tuhan? Amin, saudara? Ya. Firman Tuhan hari ini penting. Kata kasih orang sebelah saudara, penting. Dengerin baik-baik ya. Amin, saudara. Saudara, minggu lalu apa yang kita belajar, saudara, tentang takut akan Tuhan? Amin. Sudah masih ingat? Ya. Hampir semua janji Alkitab, bahkan yang tidak tertulis itu pun, saudara, ya, akan digenapi jika kita punya roh yang takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itu membuat Tuhan segera bertindak dalam hidup kita, ya. Nah, takut akan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman dengan Tuhan. Di mana saudara, kemarin kita di sel kita tanya, ya, siapa yang punya pengalaman takut akan Tuhan? Di mana saudara tiba-tiba Tuhan datang dalam hidup saudara. Sudah pernah nggak saudara waktu saudara menyembah Tuhan atau sudah di kamar atau sudah sedang kerja sesuatu, tiba-tiba hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu dan saudara bisa menyembah Dia, pernah terus menangis. Siapa pernah punya pengalaman itu? Oke, saudara perlu punya pengalaman itu. Amin, saudara. Ya, karena yang membuat kita kuat dengan Tuhan itu bukan kelas DDA, bukan kelas KKA, tapi karena kita punya roh yang takut akan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, kita ini saudara adalah gereja yang prophetic, betul saudara? Ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah ibadah kita. Ya. Why we do what we do. Amin. Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Saudara harus tahu supaya saudara menyembah dengan pengertian, saudara menyanyi dengan pengertian. Amin, saudara. Nah, saudara, saya pernah sharing beberapa waktu lalu bahwa kita ada gereja yang profetik. Saudara masih ingat? Ya, gereja apostolik dan profetik. Apa itu profetik? Saudara, kita percaya pekerjaan Roh Kudus dan bukan hanya pekerjaan percaya Roh Kudus, tapi kita emphasis atau menekankan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sangat penting dalam generasi kita sekarang ini. Karena Yesus melakukan mujizat, bukan Yesus yang lakukan. Karena Yesus datang ke dunia ini, saudara jangan sering kali gini, saudara baca Alkitab susah mendapatkan pewahyuan. Kenapa, saudara? Karena waktu saudara lihat Yesus melakukan mujizat, saudara melihat Dia sebagai Tuhan. Then you lost the point, you sudah miss the point. Halo, amin. Kalau Yesus melakukan mujizat sebagai Tuhan, Dia tidak berhak ngomong apa yang aku lakukan, kamu juga akan bisa lakukan. Amin, saudara. Lu mana bisa bandingkan saya manusia, Dia Tuhan. Tapi kalau sudah baca Alkitab dan Yesus yang anak manusia, dan ketika sudah tahu bahwa Dia lakukan itu sebagai anak manusia, artinya sebagai manusia yang dipenuhi Roh Kudus, dan kita tahu kita bisa ikutin Dia. Amin, saudara. Nah, karena Yesus menekankan saudara, ya, menekankan pekerjaan Roh Kudus, so kita juga harus menekankan pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kita ada gereja yang profetik. Nah, jadi saudara, setiap hari Minggu ketika kita datang sini, kita bukan datang untuk absen untuk masuk ke surga. Bukan. Amin, saudara. Kita tahu perbuatan baik kita tidak membuat kita masuk ke surga atau lebih dikasihi Allah. Ada amin, saudara. Jadi saudara, kalau saudara berbuat lebih baik, Allah apakah lebih mengasihi saudara? Tidak. Ya. Saudara berbuat kurang baik, saudara tidak berbuat baik pun Allah tidak membenci saudara. Karena Allah mengukur kita berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan. Amin, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara, ketika orang berdosa bawa dombanya kepada Allah, yang Allah periksa, yang kepada imam. Ketika orang berdosa membawa domba tebusan kepada imam, imam tidak periksa dosa orang itu, imam periksa dombanya. Dombanya diperiksa. Dombanya bercacat nggak? Kalau dombanya bercacat, orang itu tidak diterima. Kalau dombanya sempurna, orang itu diterima. Jadi saudara, yang Tuhan lihat adalah apa yang Yesus lakukan untuk kita, untuk menerima kita sebagai anak. Dan itu sudah settle once for all. Amin, saudara. Sudah dijudge sekali untuk selamanya. Dan Allah tidak bisa menghukum dosa sudah 2 kali. Di dalam hukum itu yang namanya tidak boleh double jeopardy. Artinya saudara, sebuah kesalahan tidak boleh dipunish twice. Amin, saudara. Ya, sudah tidak bisa dibunuh. Jadi saudara, baru ada satu orang koruptor saudara di pengadilan, dan kemudian dia punya kasus yang baru, saudara. Tapi kasus yang baru itu hukumnya nihil. Kenapa, saudara? Karena hukum sebelumnya seumur hidup. Saudara dan saya, ketika Yesus mati untuk kita, kita sudah dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Dan dalam kebangkitannya kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Ada amin, saudara. Jadi saudara, ketika kita datang hari Minggu, itu tidak membuat Allah lebih mengasihi kita. Oke? Allah mengasihi saya,
Dan kasihnya itu constant. Yes. Amin, saudara. So, apa masalahnya, saudara, kalau begitu? Jadi, saudara, saya punya 3 anak, saudara. Saya mengasihi mereka. Ketika Justin masih kecil, pada Kenneth yang lebih besar, saya kasih uang lebih. Bukan karena saya tidak mengasihi Justin, tapi karena Kenneth lebih mengerti cara memakai uangnya. Kenneth lebih mengerti papanya. Seberapa besar kasih Allah kepada hidup saudara, itu sudah pasti, tidak berubah. Tapi saudara, apa yang membedakan kita satu sama lain? Yang membedakan adalah seberapa besar saudara mengerti tentang Allah mengasihi engkau. Amin, saudara. Dan itu adalah sebuah experience, sebuah perjalanan hidup. Amin, saudara. Jadi ketika kita datang hari Minggu, kita ini datang ke sini untuk dapat makan rohani, untuk kita mengalami Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, karena Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi, ya. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia bisa didukakan. Saudara, Roh Kudus itu bukan sebuah power saja. Amin, saudara. Dia adalah sebuah pribadi. Ada amin, saudara. Nah, saudara, kalau dia adalah sebuah pribadi dan dia adalah Allah, saudara, ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan bahwa sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. So the Holy Spirit is God. Yes. Himself. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, karena dia adalah sebuah person, dia adalah orang, saudara. Saya nggak bisa gini, saudara. Kalau saya ngomong sama istri saya, Sian, and dia diam, nggak ada communication. Oke, every time, saudara, ya, apa yang sudah menikah, sudah tahu ini, ya, baru tahu. Oke, terlambat sedikit. You wish communication, you wish reaction from response, right? Jadi kalau dia nggak responsif, saya nggak bisa ngomong. Jadi saudara, di dalam kekristenan responsif itu sangat penting. Allah tidak bisa bekerja jika saudara tidak memberikan respon. Ya. Amin, saudara. Saya buktikan, saudara, di 1 ayat 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 11. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ya. Dan Samuel menjawab ini, ya Bapak, bukan Bapak huruf besar. Jadi dia pikir, Samuel pikir ada iman Eli yang manggil dia. Kalau sudah pernah baca Alkitab, sudah tahu ceritanya, sudah harus baca Alkitab selesai supaya sudah berkhotbah lebih gampang. Oke? Amin. Baca saat teratur supaya lebih cepat nangkepnya. Jadi saudara, Samuel bilang, ya menjawab, ya Bapak. Dia pikir itu Eli. Ya. And then kemudian saudara terus, saudara, ya. Lalu dia bertanya kepada Eli, katanya, ya Bapak, bukan kau manggil aku. Tapi Eli berkata, aku tidak manggil engkau. Tidurlah kembali. Lalu dia pergi tidur, saudara. Ya. Sampai 3 kali, saudara, kejadiannya. Ya. Ayat ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Third time. Ya. Ia pun bangun lalu pergi mendapat Eli serta berkata kepadanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, karena Eli punya pengalaman, saudara. Ya. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang manggil anak itu. Jadi saudara, karena Tuhan bicara tuh kayak orang bicara, saudara. Dia nggak bisa bedakan. Saudara lihat nggak? Dia bisa bedakan ini Eli apa Tuhan. Ya. Amin. Karena dalam soalnya kalau kita nggak terlatih, kita bingung, saudara. Ini suara saya apa suara Tuhan? Amin, saudara. Dan saudara, ketika lalu mengerti Tuhan memanggil anak itu, lalu ayat ke-9, Eli ajarin, berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Apa sih yang Eli ajarin, saudara? Eli ajarin how to respond to God. Amin, saudara. See, saudara, selama dia tidak respond to God, God cannot continue to speak to him. Tuhan nggak tambah bicara pada dia. Well, baik, Tuhan coba panggil Samuel, and then dia lari ke Eli, dan Tuhan diam. Dan Tuhan ulang lagi Samuel. The thing is the same thing happen.
3 kali saudara, dan Tuhan nggak ngomong apapun setelah panggil Samuel. Kenapa saudara? Tuhan butuh respon saudara untuk communication, karena komunikasi ada respon 2 arah. Ada amin saudara. Untuk Tuhan merubah hidup kita, itu kita nggak bisa kayak, kita harus respon pada Tuhan. Amin saudara, respon dengan iman. Jadi saudara, lalu berbicara Tuhan, dan terus ayat ke-9 ke-10, lalu datanglah Tuhan di situ, di sana manggil seperti yang sudah diulang. Ada amin saudara ya. Tuhan itu setia saudara. Sometimes saudara, things happen, keep on happening in your life. God is talking to you. Karena hal itu terjadi terus dalam hidup saudara, itu Tuhan lebih bicara sama saudara. Tapi saudara nggak jawab saudara, saudara jawabnya yang lain. Dan akhirnya saudara mulai datang pada Tuhan, dan Tuhan mulai ngomong. Amin saudara. Masalah terbesar setiap kita adalah ketika kita punya masalah, kita nggak terlibatkan Tuhan. Kita cenderung, karena itu pohon pengetahuan baik dan jahat, we try with our strength. Jadi pertama gue udah masalah, udah mentok, udah penyok saudara ya, udah ditekan kiri kanan, kita nggak ada sama Tuhan, kita masih coba sendiri. Saudara, kalau sudah terus menerus sebagai orang Kristen mengalami masalah yang sama, berarti itu saudara berputar di padang gurun. Ngerti nggak saudara? Jangan dicuekin. Berarti saudara perlu dengar suara Tuhan, dan ada ketaatan yang harus saudara lakukan untuk keluar dari lingkaran itu. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, lalu saudara Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dia mulai belajar saudara respon sama Tuhan. Terus ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. See? Then he speak. Amin saudara. Respon itu sangat penting. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, di dalam ibadah kita, respon sama Tuhan itu sangat penting. Sadar hadirat Tuhan itu sangat penting. Ada amin saudara. Ya. Tuhan itu adalah sebuah pribadi, dan dia itu adalah Allah. So menghormati dia itu penting saudara. Saudara, ya, kepada anak saya adalah ayahnya. Tapi saudara, ketika dia datang ke gereja, saya adalah pastornya. Jadi otoritas saya atas dia itu beda saudara. Perkataan saya punya kuasa yang beda. Ketika saudara taruh Tuhan sebagai raja, setiap firman-Nya itu merubah hidup saudara. Ada amin saudara. Ya, walaupun itu anak saya saudara, ketika dia datang ke gereja, dia nggak bisa pakai baju seenaknya, pakai sendal ceklek. Kenapa saudara? Karena di sini saya adalah pastor. Ada amin saudara. Jadi saudara, ketika sudah datang hari Minggu saudara, Tuhan adalah raja. Di dalam hati saudara, dia adalah Bapa. Tetapi saudara harus tahu, ketika hari Minggu, dia adalah raja di sini. Ada amin saudara. Jadi saudara, nomor 1, kenapa kita nggak boleh terlambat? Kenapa kita harus on time? Saya mau tanya sama saudara, nonton aja on time kan? Come on. Masa Tuhan kalah sama bioskop sih? Halo, ya. Dan jangan bilang sama saya bangun kesiangan, karena kita mulai jam 9 ke jam 10, dan saya udah punya pengalaman. Kalau kita mulai jam 11 juga orang telat. Karena itu adalah masalah bukan jamnya, sudah masalah priority-nya. Amin saudara. Ya. Kalau saudara jatuh cinta sama pacar, jam berapapun juga saudara lakonin. Betul? Ngerti dia. Pengalamannya banyak. Why saudara? Karena prioritas. Bukan karena capek atau ngantuk atau nggak punya schedule, karena prioritas. Ada amin saudara. Jadi saudara, ketika kita datang on time, we honor God. Makanya saudara, kenapa orang datang ke gereja dan seringkali gereja itu kehilangan kuasanya, karena 80-90% jemaatnya telat. Halo. Ada amin saudara. Gereja yang seperti itu jangan harap orang yang tidak bertobat bisa kenal Tuhan, karena saudara tidak siap menghost atau menghadirkan hadirat Tuhan. Ada amin saudara ya. Saudara tidak bisa menghadirkan hadirat Tuhan, karena saudara aja nggak siap hari Minggu, gimana orang baru datang ke situ bisa merasakan hadirat Tuhan. Benar nggak saudara? Ya. Dan betapa saudara ya, kalau gini saudara, kalau saudara punya pacar atau kekasih saudara ya, atau misalnya busian aja nih saudara, kalau pulang dari airport saudara, saya jemputnya telat, dia akan kesel dan kecewa. Ini saya nggak diperhatiin nih, nggak diprioritaskan.
Betul nggak saudara? Halo? Amin? Kalau saudara tidak datang on time, berarti saudara nggak prioritaskan Tuhan. Ada amin saudara? Tapi Pastor, hanya hari Minggu aku susah bangun. Penyakitnya hanya hari Minggu susah bangun. Rumah saya jauh, ya. Saya tuh heran saudara, orang rumahnya jauh datangnya biasanya nyerap firman Tuhan itu lebih kuat saudara, daripada yang di rumahnya di tetangga saudara. Kenapa saudara? There is no glory without sacrifice. Karena rumahnya jauh, datangnya sacrifice, maka dapatnya lain. Amin saudara. Ya, saya bingung saudara kalau bahasa online saudara ya. Anak-anak Taiwan dengar, anak Surabaya dengar, dan mereka bilang, wah aku jangan diberkati. Kenapa bisa begitu saudara? Padahal ketemu sama saya enggak, karena jauh. Dan mereka sacrifice untuk mendengar. Hatinya jadi haus. Ngerti nggak saudara? Firmannya sama, nggak berubah. Tapi kenapa yang satu dapat lebih banyak, yang satu enggak? Karena yang satu datang dengan sacrifice, yang satu datang asal-asalan. Jadi saudara, untuk kita bisa ciptakan atmosfer Tuhan saudara, hari Minggu kita harus on time. Amin saudara. Kasih tahu orang kiri kanan saudara, mulai minggu ini kita on time. Amin saudara. Apalagi rumah jauh di Serpong gitu ya, mesti on time. Ya. Nomor 2. Kenapa kita respon dengan tubuh kita? Saudara harus tahu gini saudara, setiap sesuatu yang Tuhan suruh saudara lakukan, tidak ada satupun yang Tuhan suruh saudara lakukan hanya untuk membuktikan ketaatan saudara. Saya ulang lagi ya, segala sesuatu tindakan yang Tuhan suruh saudara lakukan, tidak pernah Tuhan suruh saudara lakukan hanya untuk membuktikan ketaatan saudara. Di dalam setiap tindakan saudara itu terkandung worship. Dan di setiap kandungan worship mengandung power. Amin saudara. Ya. So, jadi ini saudara ayat yang saya dari dulu nggak ngerti saudara, di dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Setiap penyembahan itu mengandung atau akan melibatkan tubuh saudara. Halo, amin saudara. Setiap ketaatan kepada Allah pasti melibatkan perbuatan tubuh saudara. Contohnya, saudara mau mendoakan orang sakit, saudara harus tumpangkan tangan. Saudara dengar di hati, saudara tumpang tangan. Saudara mau puasa, saudara kosongin perut, melibatkan tubuh saudara. Amin saudara. Jadi setiap penyembahan itu melibatkan ketaatan tubuh saudara. Dan penyembahan, kenapa kita datang saudara pagi? Karena saudara, penyembahan adalah bagian pertama saudara dari ibadah kita. Kenapa penyembahan adalah bagian yang pertama saudara? Karena penyembahan adalah sacrifice, ada pengorbanan. Amin saudara. Ya, kau Pastor, saya lagi nggak pengen merasa menyembah nih, saya lagi nggak pengen angkat tangan, saya lagi bete. Justru saat itu yang paling penting menyembah. Ada amin saudara. Karena penyembahan itu membebaskan saudara. Kita baca satu cerita saudara ya, ini luar biasa saudara ceritanya ya. Di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 16 ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 34 itu menceritakan Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh ya. Saudara, orang Kristen saudara, kalau sudah memanifestasikan kuasa Allah, ini Paulus disuruh dijaga sungguh-sungguh di bagian penjara yang paling dalam. Kenapa saudara? Karena dia memanifestasikan kuasa Allah. Halo, amin saudara. Kalau saudara datang ke dunia dan dunia tidak merasa bahaya, saudara mesti nanya, ini saya ini bom bukan sih? Saya ini orang Kristen bukan sih? Halo, ada amin saudara. Kalau saudara datang ke dunia, orang nggak bilang, sok suci lu anak Tuhan, berarti saudaranya anak siapa nih? Ada amin saudara. Kalau dunia bilang sok suci lu anak Tuhan, lu itu valen lain tuh, dia nggak mau tuh macam-macam tuh. Itu justru membuktikan bahwa saudara beda.
Jangan sedih, kenapa saya dianiaya? Baru gitu doang, belum mati di atas kayu salib, saudara, kita bilang. Ada amin, saudara? Ya, jadi itu normal, saudara. Dan kemudian saudara Paulus ini, saudara, karena beliau Injil dianggap berbahaya, lalu saudara dibilang gini, saudara, sesuai dengan perintah kepala penjara masuk ke ruang penjara yang paling tengah. Intinya penjara, saudara. Heart of the prison. Paling susah keluar, saudara. Entah kenapa nih, saudara, ya. Ini sebenarnya nggak masuk logika, betul nggak, saudara? Ya. Tapi iblis tahu ini bahaya. Orangnya tuh entah kenapa orang-orang ini karena dipengaruhi oleh iblis, mereka bisa berpikir seperti itu. Ya, kalau saudara dengar Alkitab, banyak hal-hal yang bagus sudah bisa dapat, sudah hal-hal luar biasa. Ya, masuk ke ruang penjara yang paling dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat loh. Alkitab jelas tulis dengan pasungan kuat, pasungan baru, saudara. Ya, special one. Ya, karena takut mereka lari. Aneh nggak, saudara? Aneh sekali, saudara, ya. Takut mereka lari. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika juga terbuka semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Ketika kepala penjara itu menyuruh orang membawa suruh berlari masuk, dan gemetar tersungkur depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Wow, gemetar ya, saudara. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ini, saudara, waktu Paulus menyanyi, saudara, belumnya pecah semua, terlepas, pintunya open door, automatic. Zaman itu belum ada automatic, jadi lebih keren dari automatic door, saudara. Pintunya terkunci, kebuka, buka semua. Ya, kebuka semua, saudara, ya. Jadi Allah sudah mendahului zaman komputer, saudara, sekarang. Semua open, pintunya. Kepala penjaranya datang. Ya. Dia mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri, saudara? Mati nih aku nih. Semua orang udah lari keluar. Nah, kenapa dia takut mereka semua udah lari keluar? Gini, saudara. Karena logikanya, ketika pintu, saudara pernah lihat film di penjara, saudara? Ketika pintu kebuka, semua keluar berantem dan lari keluar. Oke? Jadi logikanya, saudara, ketika pintu itu terbuka, saudara, everybody harus lari keluar. Kesempatan, apalagi zaman dulu nggak ada computerized, ya, lari kabur udah hilang. Tapi Paulus bilang, jangan bunuh diri. Tenang. Kita semua masih di sini. Pertanyaan saya, kenapa mereka nggak lari? Karena mereka bukan hanya secara fisik dimerdekakan, tapi secara spiritual juga dimerdekakan. Ketika presence of God datang, they become a changed person. Jadi mereka nggak lari, saudara. Tiba-tiba takut akan Tuhan hadir di tempat itu. Tidak ada yang bergerak. Semua merasakan Tuhan ada di situ. That's the power of worship. Amin. Amin, saudara. Ya. Praise creates force field to destroy things against light. That is darkness. Menyembah Tuhan itu membuat kita punya kekuatan untuk menghancurkan musuh, menghancurkan kegelapan. Tuhan tidak butuhkan penyembahan saudara. Tuhan tidak membutuhkan saudara memuji dia. Halo, ada amin, saudara. Tuhan itu nggak punya masalah identitas, saudara. Dia nggak crazy like, oh you have to worship me. Kalau nggak, kamu nggak worship saya bukan Tuhan. Nanti saya jadi apa nih? The crisis identity, you know? Ya. Tuhan nggak seperti itu, saudara. Sudah worship dia, sudah nggak worship dia tetap Tuhan. Ada amin. Makanya saudara jadi anak Tuhan itu harus tahu identitas saudara. Orang puji saudara, nggak puji saudara, nggak rubah status saudara. Ada amin, saudara. Makanya harus punya satu itu bergantung sama Tuhan. Then your identity will be dipulihkan. Jadi saudara nggak gila di dunia ini tergantung apa kata orang. Itu kenapa orang sakit jiwa, karena hidup tergantung apa kata orang. Lama-lama saudara sakit jiwa, saudara. Semua orang bilang kamu harus cari pacar. Aku udah umur kepala 3 nih, ya. Saya lihat kepalanya cuma 1, dari mana 3 ya kepalanya? Crazy, saudara. Ya, umur 25 aja udah tua. Bingung saya. Amin, saudara.
otak itu ide tuh semua menerkam dunia ini. Dan saudara, akhirnya saudara stres, saudara gila, saudara mental breakdown because you listen to what the word says about you and you don't listen God says about you. Amin saudara. Jadi saudara, very important for us to understand our identity. Jadi saudara, Tuhan tidak menjadi lebih Tuhan karena saudara menyembah Dia. Halo, amin saudara. Tuhan tidak membutuhkan saudara menyembah Dia, tapi kita perlu menyembah Dia. Baik, amin. Amin saudara. Karena saudara, itu adalah prinsip Tuhan untuk mendirikan kerajaannya. Siapa menyembah? Penyembahan adalah dominan. Dominasi. Amin saudara. Karena penyembahan itu membawa suara. Suara kita itu membawa dominasi. Hai saudara-saudara, saya perhatikan, teriakan ada dominasi tertinggi dalam hidup kita. That's why ketika orang nggak bisa kuasai atmosfer, mereka berusaha marah. They try to dominate with a negative force. You see, your sound will change the atmosphere. Yeah. Yes. Amin saudara. Ya. Teriakan. Kenapa Tuhan suruh bangsa Israel waktu ke tembok Yeriko itu mereka harus bersorak, teriak, shout. Because shout is an energy force to take dominion and creates atmosphere. Your voice, suara saudara selalu creates the atmosphere. Amin. Nah, religion, agama nggak mau saudara menyembah Tuhan. Religion nggak mau saudara shout. Kenapa saudara? Karena agama maunya sudah terikat. Maka orang yang mati saudara tidak bisa teriak. Juga orang yang mati rohaninya nggak bisa nyembah Tuhan. Nyembahnya di luar. Karena mereka mati. Ini saudara tahu when you worship, it just show your spiritual bondage. Kok bisa pastor? Karena penyembahan itu adalah peperangan. Oke? Penyembahan adalah peperangan. Siapa yang suka nonton Piala Dunia? Oh, bukan doang. Coba Ibu Gembala dong. Siapa yang suka nonton bola? Oke, yang lainnya pada nggak suka ya? Film perang. Nah, ya, film perang. Ya. Oke, kita pakai bola aja lebih gampang. Oke, sudah baru Piala Dunia, sudah tahu juaranya siapa? Argentina. Siapa yang pasang Argentina, angkat tangan? Oh, judi nih, semua ketahuan. Saya pegang Argentina, saudara ya. Gara-gara hanya karena kita empati sama Messi mau jadi juara ya, saudara. Kita datang ke sini, saudara, habis pernikahannya gue kita Argentina, yang grup yang lain tuh Prancis, saudara ya. Dan itu anak-anak baru, saudara, di gereja ini. Jadi kalau Argentina gol, kita kayak susah banget jadi gembala, saudara ya. Jadi begitu seru, saudara ya. Tapi saudara, ketika saudara ke Argentina, yang pembela Argentina, saudara lihat how crazy they are, saudara. Ya, how crazy they are. Ketika Argentina menang, orang Argentina how crazy they are. Itu like, yeah. Oh, halo. Ya, itu like, hey. Dia like, why, saudara? Because they are in the battle. Mereka bukan penonton. Mereka merasa peserta. That's their battle. Itu identitas mereka. Ketika Argentina menang, itu identitas mereka. Bahkan penonton itu, saudara, bukan siapa-siapa. Dan mereka adalah di pihak musuh. Yang nggak sorak itu di pihak musuh. Halo? Yang nggak sorak itu di pihak musuh. So when people worship God and you don't worship God, you're on the other side of the camera. Yes. Because you cannot celebrate the victory that God, Jesus gave to you. Whose camp are you? Why? Karena sudah spectator, sudah bukan pemain. Ada amin, saudara? Tapi kita semua datang hari ini, kita adalah pemain. That's why we shout. Amin, saudara? Ya. Polite applause doesn't have power because it represents not His greatness and cost you nothing.
Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik saudara, karena worship without expression cost you nothing and doesn't magnify God. Halo, amin. Ya, sudah pacaran datang pacar sudah bilang, I love you. Mau minum apa hari ini? Flat. Halo. Amin saudara. Amin saudara. That's not love, that's technical. You don't involve your emotion. Halo. Amin. Nah saudara, gini saudara sembuh. Sembuh. Sudah nggak glorify God. Sudah nggak emphasize God. You pay nothing in worship. Makanya hidup saudara dalam bondage. Karena worship dikreat Tuhan untuk lepaskan saudara dari bondage. Lepaskan saudara dari roh agamawi, itu worship. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, itu sebabnya kalau kita dalam peperangan saudara, if you in the battle, saudara, kalau saudara dalam peperangan, saudara nggak mungkin make little sound. Halo, ya, emang sudah sniper. Saudara lagi perang, saudara nggak, ya, gitu kan saudara, betul nggak saudara? Saudara mau bunuh musuh, gitu, slow motion kan, saudara, ya, saudara pasti wah, lebih daripada pemain bola. Amin saudara. Dan makanya saudara, tembok Yeriko itu begitu tinggi. Dan Tuhan mengalahkannya dengan shout. Because it's not a physical battle, it's a spiritual battle. Amin saudara. It's physical, but behind the physical is spiritual. Jadi sebenarnya kita tuh perangnya salah. Kita tuh salin orang terus, yang kita lihat physical terus. But behind that is spiritual force. Makanya saudara nggak bisa hancurin musuh karena sudah ketutup tembok itu, sudah lihatnya physical terus. Jadi Tuhan suruh mereka keliling kota itu tembok 7 hari. Dan Tuhan bilang sama mereka, don't speak anything. Oke? Kamu pulang ke camp, kamu jangan speak. Kenapa tahu nggak saudara? Karena waktu mereka tidak speak, merekanya berubah. Karena orang Israel itu dilahirkan dari nenek moyang yang kerjanya complaining. Halo, datang ke gereja, makannya kurang. Emang banyak orang Farisi ke gereja cari makan, saudara. Ya kan? Musiknya kurang, ininya kurang. Itu orang Israel, saudara. Udah ada mujizat, tapi kurang. Ya, mereka nggak bisa lihat atmosfer rohani. Mereka lihat itu adalah hal yang kurang. There's something wrong in your life kalau sudah lihat terus yang kurang. Ya, itu udah berdoa, Tuhan saya butuh 1 juta, mujizat 500.000 kurang. Kan 1 juta nggak aman, Tuhan kan perlu tabungan. Jadi saudara nggak bisa lihat the spiritual principle behind it. Kenapa saudara nggak bisa? Karena saudara dan saya dilatih, dibesarkan dengan konsep dunia sama orang tua kita. Saya nggak peduli mereka Kristen atau nggak Kristen, mostly kebanyakan orang tua kita membesarkan kita dengan konsep dunia. You are safe when you have money, you have material. Jadi karena itu, ya, bukan karena kita nggak boleh punya uang. Because of that, you cannot see the power of God. Because you always see this is your source, material, and that kills your spiritual life. Amin. Jadi bangsa Israel, Tuhan suruh keliling itu 6 hari, don't speak anything. Pulang ke camp, kamu jangan ngomong ya. Pulang ke rumah jangan ngomong. Kenapa saudara? Kalau pulang ke rumah ngomongnya komplain. Ini sudah, kalau sudah keluarga yang komplain, kalau anak saudara komplain ya, saudara udah punya anak yang punya anak saya kok komplain gini, coba lihat saudaranya begitu nggak? Biasanya dari parents datang itu saudara. Amin saudara. Jadi saudara, bangsa Israel itu selama beberapa mereka pulang tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh komplain.
Because, saudara, negative voice cancels the miracle of God. Halo? Ada amin, saudara? Because negative voice cancel the miracle of God. Anda punya satu bibir, Alkitab dari Yakobus, ini adalah sumber kehidupan. Anda nggak bisa kuah air pahit sama air tawar. Betul nggak, saudara? Anda mau nggak minum sumur? Oh, di sumur ada dua air tawar dan air pahit. Kecampur di dalam, pasti sudah keracunan. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh nyanyi sembarangan. Amin, saudara. Karena kalau saudara nyanyi, nyanyi itu langsung attach to your soul without your logic. Makanya iramanya kedengar terus lagunya. Even tuh saudara nggak suka lagu, saudara nggak suka kata-katanya, tapi karena relnya itu masuk, sudah kedengar terus lagu itu yang terus. See, that's why worship is important, karena worship is the faster ways to change your mind. Musiknya itu kayak rel kereta, saudara. Muatannya terserah, kata-katanya itu muatannya. Tapi karena musiknya enak, orang dengar. Walaupun kata-katanya ya, ada orang lagi menikah, saudara, lagunya patah hati. Aduh, bodoh banget. Lagi menikah, lagunya putus cinta, saudara. Karena nggak ngerti bahwa di balik musik itu is powerful. Sudah tertanam semua kata-katanya. Amin. Grace masih kecil waktu itu, saudara ya. Hafalin 1, 2, 3, 4, 5 aja susah banget anak saya. Saya nggak bisa lagu, saudara, tapi saya ngerti prinsip ini. Saya nyanyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asal saya bikin. Dia cepet banget sudah ingatnya habis itu. Sing teach you more. Amin, saudara. So, that's why we worship with our body. Kita menyembah dengan Tuhan. Ini adalah amplifier. Ini bukan penyembahan. Oke. Saya bisa minta Pak Arthur maju ke depan. Oke. Ya. Oke, Tur. Main gitar satu lagu worship apa, jangan nyanyi ya. Yang kenceng, yang cepat aja sebentar. Worship aja. Enggak, nyanyi aja dari hati, nggak usah liatin saya, terus aja. Kayak kamu lagi. Ini become powerful because who is the player. Makanya sudah dalam gereja Tuhan, bukan skill sudah yang penting, your heart is important. See, everything in our life itu lahir dari, so every worship start from your heart. Okay. Dari hatinya timbul penyembahan. Okay. Yang kemudian penyembahan itu keluar ke jarinya. When he plays the music, it amplifies the sound that's in his heart. Main lagi tuh lagu sebentar. And the sound change the atmosphere. See, the atmosphere is changing. Tapi atmosphere become powerful because of his heart. He cuma amplify doang. That is worship. Amin. Thank you, Tuhan. So, terus aja. Kata ujian terus aja di belakang. Bukan dihukum Tuhan. Jadi ketika Arthur menyentuh alat musiknya, getaran di dalam hatinya, getaran penyembahan dalam hatinya, itu diamplify melalui alat musik itu. Dan itu yang menciptakan atmosfer. Our worship creates atmosphere in the room.
Kalau semua orang datang, dan setiap kali kita hari Minggu datang, apalagi ada orang baru, dan orang yang masih bayi rohani, it's a battle. Sudah tahu nggak? It's a battle of atmosphere. It's a battle of culture. Saya suka sekali waktu Ian sama Kim datang. Dia so responsive. That's good. Harus dibangun tuh. That helps me. See, they create the atmosphere, and mereka itu penyedotnya. See, kenapa kita harus katakan amin? Saya loncat sedikit, ya. See, di dalam firman Tuhan, ya, di waktu Tuhan bilang tentang kutuk, semua umat Tuhan harus bilang amin, ya. Ketika Yesus bilang sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu amin, amin. See, when you say amin, Anda sedot itu firman. Ada amin nggak, saudara? Amin. Jadi kalau firman itu kena pada hati kamu, saudara, ya. Ketika firman ini datang, sudah haus, dan firman itu datang ke engkau. Ketika kau bilang amin, kau rebut itu. Put to your heart. Why? Karena enemy berusaha distract you. Setiap firman sudah dengar, itu musuh tuh berusaha ambil keluar. Sudah tahu nggak? Karena belum sempat tertanam, dia baru masuk, belum berakar. It takes time untuk berakar. Ya, soalnya sudah pulang ke rumah harus renungkan. Kadang-kadang dia datang habis itu pulang gereja, nanti main bola di mana ya, main biliar di mana ya. And then you change your mindset, dan semua firman itu dulu hilang. The birds come and take it away, Alkitab bilang. See, so that's why saudara, ketika sudah dengar firman, kenapa saudara harus bilang amin? Ada amin, saudara? Amin, saudara. Ya. Nah, seperti juga Arthur pakai alat musik, kita yang nggak bisa nyanyi, we also have tools of worship to amplify our worship. Is our body. Ada amin, saudara? Ya. Adalah tubuh kita. Tubuh kita mengamplify worship kita. Setiap worship itu selalu melibatkan ketaatan dalam tubuh kita. Kenapa kita angkat tangan kita? Mazmur 63 ayat 4 mengatakan, I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Ya. Tahu lagu yang Ya Allahku? Bisa nyanyi nggak? Mengakuimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak menyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian tak pernah pencipta lagu ini, saudara William Cantu, dia bilang bahwa lagu ini tuh dapat dari surga. Dia tahunya ketika ada satu orang tuli, suatu hari dia bisa mendengar. Saat dia bisa mendengar, dia dengar lagu ini, bilang lagu ini sepatu saya tuli, saya dengar tiap hari. Karena Tuhan nyanyi, dia dengar malaikat nyanyi itu. Dia bilang, ya aku menyembah engkau selagi aku ada, selagi aku hidup. What is that worship? Because when you alive, selagi kamu masih hidup, sudah pasti punya masalah, betul nggak? Halo, amin, saudara. Orang hidup pasti punya masalah. So when Sunday you come to the church, saudara, the better is you worship God or your problem. Okay? As long as I live, I will worship. So I don't care. Even though aku lagi nggak ada uang hari ini, even though aku lagi putus cinta, even though
hidupku lagi nggak nyaman, aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupku, but I'll come today, I'll worship. So when God you worship in the high place, He become cutting in your life. Yang pertama, putus dalam hidupmu ada spiritual bondage. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu kita angkat tangan kita, see, it's very sharp, saudara. Saudara ada di pihak mana hari Minggu? Saya tahu saudara Kristen, but which side you are in the battle? Jadi waktu sudah nggak ada orang menang gini angkat tangannya. Ini kucing, saudara. Kucing Sinja itu, saudara. Sudah begini. Apa ini, saudara? Satu. Sudah lihat nggak? Lagu rock aja, saudara. Naturally orang tahu loh, saudara. Gak ada yang ngajar. Mereka nyanyi begini. See, ini kayak kita punya bendera, saudara. So, when hari Minggu sudah angkat tangan, sudah in the battle mode. I fight against the enemy. Ada amin, saudara? Amin. Karena amin, saudara. Harus belajar respon mulai sekarang. Amin. Kalau firman kena hati saudara, bilang amin. Jangan malu, saudara. Don't be shy to show that you are Christian. Don't be shy to show that this is the church of God. Amin, saudara. So when we lift our hands, gua lawan loh. Keputusasaan, ketidakberdayaan, kebingungan. I fight against you because I worship God. Ini sudah kayak bendera perang, saudara. That's why saudara saya suka bilang, sudah angkat tangan, saudara. Because come on. That's how we win the battle. Karena itu cara kita menang perang. Karena peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat dan penguasa di udara. Oke, worship. Angkat tangan sudah tinggi-tinggi, kepala ke atas. Amin, saudara. Begini. Amin, saudara. Kalau sudah menyembah boleh begini, saudara. Tapi sudah worship begini, saudara. Kenapa, saudara? Ketika sudah ambil perjamuan kudus, saudara mengingat kuasa kematian Tuhan Yesus. Oke? When you take the bread and the blood of Jesus Christ, you remind His death for you. So ingat. But when you worship, you celebrate kebangkitannya. Amin, saudara. Jadi saudara, ketika kau punya masalah, kau worship, kamu bilang, karena dia menang, saya juga menang. Itu menghancurkan kuasa musuh. Ada amin nggak, saudara? Halo. Saya bilang, coba orang saya bilang, wow. Ini harus diajari nih, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau sudah worship itu sudah justru saudara menang terhadap masalah. Justru sudah mengalahkan masalah justru karena engkau nggak bisa worship, engkau worship. Because the moment you cannot worship, the last thing yang you say amen, itulah yang sudah worship. Worship itu saudara nggak kelihatan ketika sudah di gunung. Ya, lagi dapat uang banyak, lagi menang apa kayak gitu ya, lagi dapat kerja, ya aku sembah Tuhan. Itu saudara nggak, saya nggak tahu saudara nyembah Tuhan atau enggak. Tapi waktu saudara di titik terendah sudah begitu, itu kelihatan sudah sembah Tuhan. Now worship transform your life. That's when the mindset itu berubah. See, orang tuh suka bilang gini, ini saya kasih tahu saudara satu mindset yang salah dari orang dunia ini. Tuhan menguji saya supaya saya tambah strong. Sebenarnya kadang-kadang bukan tambah strong, tambah keras hatinya. Saudara, teman-teman jelekin saya, nggak apa-apa, gue tetap ke gereja, gue kuat. Sebenarnya yang terjadi ada dia membaalkan perasaannya. Jadi tambah keras, nanti Tuhan tambah nggak bisa bekerja. Ketika teman-teman saya menjelekkan saya, kemudian saya menyerah sama Tuhan, saya datang pada dia. Ketika dia pahitin saya datang sama dia, saya bilang, oke, saya tetap mengasihi kamu. And then you start to worship God. Tuhan, saya worship. Saat itulah hati saudara nangis. Saat itu saudara ngambil broken heart. Kenapa? Karena you choose to obey God. Baru jadi stronger in the spirit. Bukan makin penampilan makin keras mukanya, bukan. Is your spirit jadi lembut. Amin, saudara. Berbahagia orang lemah lembut hatinya. Amin, saudara. Karena mereka menguasai bumi.
They will reign in this earth. Karena orang lemah lembut hatinya is the strongest person in this earth. Why? Because they are the one that can accept the word of God first. Bukan orang yang keras. They are the one that understand the revelation. They are the one that get the power, understand how the power of God works. Bukan orang yang gua bisa, biarin aja gitu. Gua nggak apa-apa kok. No, you are not strong. In fact, you harden your heart. Sudah nggak kuat, sudah mengeraskan hati. Banyak pengajaran yang salah di dunia ini, di church begitu. You're strong when you surrender to God. And say, Tuhan, saya harus minta maaf ya Tuhan. Oke, saya akan datang. Saya nggak tahu saya salah apa. Saya datang. Surrender to God. And then you worship God. And that's when your heart melts. Kemudian Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ya. That's why saudara, worship is so important Sunday. Amin. Yang sudah angkat tangan gini is banner. Yang sudah angkat tangan begini is receiving. Can I receive your promise? Itu artinya saudara. Kadang-kadang hadiah itu kalau kuat sudah, you can kneel in the presence of God. That's surrendering. Amin. Ya. Dan kenapa kita menari? Ya. Kita baca 2 Samuel 6 ayat 13 yang kita akan tutup ini. Sudah diberkati nggak hari ini? You learn a lot today. Amin. Ya. 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu berjalan, melangkah maju dan melangkah, maka memang seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dan kain linen. Ya. So, jadi saudara, setiap kali tabut Allah itu jalan dan melangkah, it stop. Cannot move anymore. Ya. Kemudian Daud mempersembahkan korban lembu, dan kemudian menari, dan kemudian pakai baju efod. Sudah mau bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Okay. Kekristenan itu progresif saudara. No one becomes good at the beginning. They start to grow. Kekristenan itu growing seperti bayi saudara. So every step, presence of God itu seperti berhenti dalam hidup saudara, macet. See? Then what God is talking to you? There's always a sacrifice. There's an obedience to follow. Amin. Sebenarnya sacrifice itu merubah hati kita, tujuan Allah. There's obedience to follow. There's a bad character. There's a bad habit. There's a bad things. Ada hal yang buruk dalam hidupmu. Ada karakter yang buruk dalam hidupmu. Ada satu berhala dalam hidupmu yang kamu harus sacrifice to God. Itu orang nggak sadar. Orang pikir Tuhan minta hal yang baik dalam hidup saya. Oh Tuhan, kenapa ambil si pacarnya ini? Karena itu very dangerous for your future. You just don't know aja. Amin. Kan kita nggak lihat, kita kayak, Tuhan kenapa sih nggak lindungin saya? No. It's God's protection. See, sometimes when I protect my kids, kalau dia main terlalu banyak game, I take the game. It's not take away. For him, it's take away, but actually it's a protection. Amin. So kita nggak ngerti, tapi kita worship God. Kita kasih persembahan, Tuhan, sudah, aku nggak apa-apa. Tuhan ambil pun aku nggak apa-apa. That's worship. Dia menari sekuat tenaga. That's worship. He shows with his body that. Sudah lihat nggak, setiap orang di dunia ini yang suka dunia gemerlap, ya, kalau malam kau nyanyi, wah, betul nggak? Karena sebenarnya dunia itu coba niru worship. They try untuk lepasin semua emosi mereka, marah apa dan sebagainya. See, because itu sebenarnya ditiru dari firman Tuhan. Because when we worship God, we have to express. Amin saudara, express. Keluarin semua. Jadi Daud tuh worship dan dia pakai effort linen. So which means dia kuduskan dirinya. Saya hidup beda sama dunia. Ya. Satu kali saya ke gereja saudara ya, mereka nyanyi lagu saudara, mereka nari gitu saudara ya. Pokoknya saya berasa aja hari itu waktu mereka nari ini saudara ya, di acara itu, saya berasa banget itu empty, tong kosong. Sudah bisa berasa. Karena do that as performance, not from heart. Amin. Semua orang bisa nyanyi, tapi yang dari hati cuma saudara dan Tuhan yang tahu.
That's why sudah harus ngerti ya, you start from your heart. That makes the difference. Ketika kau datang hari ini paling susah nyembah Tuhan, lagi banyak masalah yang pusing, that's the best time to sacrifice. Amen. Amen. Amin. Dan hadiah itu jalan. Nah lalu istrinya saudara, saya potong aja sudah lihat ya. Mikal bin Saul lihat suaminya, suami gua raja, nyanyi, narik, ya buka baju apa nggak? Ini ya, nggak tahu malu nih raja nih, ya dia bilang begitu saudara. Dan Alkitab bilang Mikal bin Saul tidak punya anak seumur hidupnya. Rahimnya tertutup saudara. Jadi menari and worship makes you bear fruit, membuat saudara menghasilkan buah rohani. Amin saudara. Ya. Jadi saudara kita menari, kita meloncat-loncat because it's act of worship. Kita lagi nggak main saudara. Kita datang ke sini untuk nyembah Tuhan. Amin. Jadi saudara, that's why we do that kind of thing. Dan kenapa kita berbahasa roh? Karena waktu kita berbahasa roh, kita bilang kita membangun roh kita sendiri. So sometimes we build our spirit supaya kita siap saudara. Amin saudara. Jadi saudara mulai sekarang saudara akan worship Tuhan dengan pengertian. Dan setiap firman yang saudara kena hati saudara harus tanggapin dengan kata amin. Amin saudara. Ya, jangan tinggal buat budaya itu saudara. Sebelum Tuhan kasih orang banyak, let's change the culture first among us. Amin saudara. Kita punya culture yang worship God. Amin saudara ya.